Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Asraf dari kelas 2L Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir bisnis internasional. Dalam rangka mengetahui aktivitas bisnis, maka saya mengajukan proposal studi praktek bisnis internasional dengan judul Analisis SWOT pada PT Yakult Indonesia Persada. Untuk dalam landasan video ini, adapun tujuan dalam proposal tersebut, yang pertama untuk mengetahui profil bisnis PT Yakult Indonesia Persada. Yang kedua, bagaimana analisis SWOT pada PT Yakult Indonesia Persada. Dikarenakan ada kendala dalam memperoleh data langsung dari narasumber, maka saya menggunakan studi literatur dengan menggunakan data sekunder. Yang pertama, saya akan menjelaskan SWOT pada PT Yakult Indonesia Persada. Sebelum masuk ke analisis SWOT, saya akan menceritakan sejarah singkat PT Yakult Indonesia Persada. Tahukah kamu Yakult berasal dari mana? Dalam satu botol Yakult mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain yang ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota asal Jepang. Bakteri Lactobacillus casei shirota strain ini ditemukan pada saat Dr. Minoru Shirota kuliah di Universitas Kyoto di Jepang. Dr. Minoru sangat gigih untuk mengembangkan bakteri Shirota strain karena banyak orang di sekitarnya yang meninggal karena sakit pencernaan. Karena rasanya yang enak dan memberikan manfaat, Yakult diterima oleh masyarakat Jepang pada saat itu. Setelah sukses di Jepang, pada tahun 1964, Yakult mengembangkan usahanya ke luar negeri, yaitu di Taiwan. Hingga saat ini, Yakult sudah ada di lebih dari 40 negara dan telah diminum lebih dari 40 juta botol setiap harinya. Jadi, Yakult minuman internasional yang berasal dari Jepang. Pabrik Yakult pertama kali didirikan pada tahun 1990 di Jalan Kiwi, Pasar Bo, Jakarta Timur. Selanjutnya, pada tanggal 1 April 1997, pabrik Yakult dipindahkan ke kawasan Idolakato, Desa Pasawan, Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat, merupakan pabrik pertama. Untuk memenuhi permintaan dan distribusi ke seluruh Indonesia, pada tahun 2014 diresmikan pabrik Yakult di Mojokerto, merupakan pabrik kedua. Visi misi PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, untuk visi dari PT Yakult Indonesia Persada, yaitu mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan bakteri berguna untuk meningkatkan kesehatan manusia. Sedangkan untuk misi dari PT Yakult Indonesia Persada, yaitu sebagai pelopor prebiotik minuman Yakult yang sehat yang membantu dalam menjaga usus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Yakult.
Apa itu Yakult? Yakult adalah minuman susu fermentasi yang mengandung kultur bakteri asam laktat atau Lactobacillus casei shirota strain, susu bubuk, skim, sukrosa, dextrosa, perisai Yakult, dan air. Bedanya Yakult dengan produk lain, yang pertama mengandung bakteri baik, yaitu bakteri asam laktat. Yang kedua, menggunakan bahan alami. Yakult tidak menggunakan bahan pengawet dan pewarna buatan. Yang ketiga, minuman internasional. Yakult sudah ada di lebih dari 40 negara di dunia dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Jadi cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Yakult memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu Yakult original dan Yakult Ice. Yakult original mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain, sedangkan Yakult Ice mengandung lebih dari 30 miliar Lactobacillus casei shirota strain, ditambah dengan kalsium dan vitamin. Yakult Ice ini dianjurkan bagi lansia dan orang-orang yang sedang dalam kondisi kesehatan menurun. Alat-alat dalam proses pembuatan Yakult antara lain: 1. Homogenizer, yaitu alat yang digunakan untuk menghaluskan gumpalan susu hasil fermentasi menjadi lembut. 2. Blending pump, yaitu alat untuk menyatukan Yakult konsentrat dengan air yang telah disterilkan. 3. Tangki penyimpanan, yaitu alat penyimpanan susu fermentasi yang telah homogen dicampur dengan larutan gula steril. 4. Ultra high temperature, yaitu untuk mensterilkan atau untuk membunuh semua mikroba dalam susu. 5. High temperature short time, yaitu alat untuk mensterilkan atau membunuh semua mikroba dalam gula. 6. Tangki fermentasi, yaitu sterilisasi menggunakan UHT, dimasukkan ke dalam tank yang terbuat dari stainless steel yang berkualitas tinggi. 7. Tangki pembibitan, yaitu sebagai tempat menyiapkan dan mengembangkan bibit bakteri Lactobacillus. 8. Tangki pelarutan, yaitu untuk mencampurkan bahan-bahan utama susu bubuk skim dan glukosa dicampur dengan air dan ditampung dalam tangki pelarutan. 9. Mesin pembuat botol, yaitu alat untuk membuat botol. 10. Mesin pengisian, yaitu alat untuk mengisi minuman Yakult ke dalam botol. 11. Mesin pengepakan, yaitu alat sebagai mengemas botol-botol yang sudah terisi ke dalam kemasan, di mana satu kemasan terdiri dari 6 botol Yakult. Lalu untuk proses pencetakan botol menggunakan 15 mesin. Setiap mesin menghasilkan 18 botol, sehingga dalam 1 jam dapat menghasilkan 11.000 botol. Setelah itu, penyimpanan botol dilakukan menggunakan filter udara. Tahap ini banyak menggunakan mesin, mulai dari mesin selektor dan mesin printing. Semua botol akan diisi dengan Yakult dan ditutup kemudian diseleksi hingga pengemasan, yang terdiri dari proses packing dan disimpan di mesin pendingin sebelum siap dipasarkan. Sistem distribusi Yakult. Tahukah kamu? Yakult memiliki dua sistem pendistribusian. Yang pertama, direct sales, yang menggunakan kendaraan berpendingin, dan yang kedua yaitu Yakult Lady. Kurang lebih dari 10.000 orang Yakult Lady. Direct sales merupakan staf penjualan yang mengantarkan Yakult ke toko-toko dengan menggunakan kendaraan khusus berpendingin dan menyimpan Yakult di pendingin toko. Yakult Lady mengirimkan Yakult langsung ke tangan pelanggan sesuai wilayah tugas yang ditempatkan. Kedua sistem pendistribusian ini tersebar ke seluruh daerah di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Kupang, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. 10 manfaat mengkonsumsi Yakult. Yang pertama, menjaga kesehatan usus.
Dengan menekankan bakteri jahat, jumlah bakteri baik di usus akan lebih dominan berkat kandungan Yakult. Usus yang sehat juga menghindari kita dari masalah umum yang bisa terjadi pada pencernaan seperti diare, sembelit, maupun peradangan karena infeksi. Yang kedua, membangun imunitas tubuh. Bakteri baik dalam Yakult membantu penyerapan nutrisi di usus dan menstimulasi sel-sel yang berperan dalam membangun sistem kekebalan tubuh. Dengan begitu, tubuh kita jadi lebih kebal terhadap penyakit. Yang ketiga, mengatasi infeksi lambung. Selain karena tingkat asam lambung yang tinggi, penyakit mah karena infeksi bisa disebabkan oleh bakteri jahat. Kuman ini menempel di dinding lambung dan usus menginfeksinya. Berkat kandungan bakteri baik dalam Yakult, pertumbuhan bakteri jahat bisa ditekan, sehingga secara efektif membantu meredakan infeksi lambung. Yang keempat, mengurangi racun dalam usus. Manfaat berikutnya dari Yakult adalah bisa mengurangi racun di dalam usus. Bakteri jahat yang ada di dalam usus selain memberikan dampak buruk, juga memiliki kandungan racun. Rutin mengkonsumsi Yakult akan mengurangi kadar racun dalam usus dan menghindari resiko infeksi. Yang kelima, memperlancar pencernaan. Pencernaan yang tidak sehat bisa menimbulkan gangguan buang air besar alias sembelit yang sangat mengganggu. Yakult bisa sangat membantu membuat pencernaan kembali lancar. Yang keenam, membantu menurunkan lemak. Cocok yang sedang menjalani program diet. Yakult bisa menjadi salah satu asupan pendukung karena kandungan di dalamnya mampu meningkatkan dan mencegah penumpukan lemak berlebih dalam tubuh. Yang ketujuh, menurunkan kolesterol. Peneliti menyebut bahwa kandungan Yakult dapat meningkat kolesterol jahat dalam usus, sehingga kolesterol dapat dikeluarkan bersama kotoran. Yang kedelapan, mencegah perut kembung. Perut bisa mengalami kembung karena adanya penumpukan gas berlebih. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat perut kita menjadi tidak nyaman. Dengan sifat probiotiknya, Yakult mampu mengatasi reaksi alami tubuh terhadap makanan penyebab kembung. Yang kesembilan, menangkal eksim. Selain untuk kesehatan pencernaan, Yakult juga bermanfaat dalam mendukung kecantikan kulit. Mengkonsumsi Yakult juga mampu menghindari penyakit eksim dan membuat kulit lebih lembut. Yang ke-10, mendukung panjang umur. Usus yang sehat adalah kunci umur panjang. Peran Yakult dalam menjaga kesehatan usus sudah terbukti. Dengan menjaga usus tetap sehat, ancaman infeksi dan penyakit berbahaya bisa dihindari. Bagaimana penyimpanan Yakult yang baik? Penyimpanan Yakult yang baik disarankan Yakult disimpan di pendingin di bawah suhu 10 derajat Celcius. Yakult tidak disarankan untuk dibekukan dan dihindari disimpan terlalu lama di luar kulkas. Masa kadaluarsa yang singkat. Yakult tidak menggunakan bahan tambahan pewarna dan pengawet, sehingga masa kadaluarsa hanya 40 hari dari tanggal pembuatan. Nah, setelah mengenal sejarah singkat dan apa itu Yakult, kini saya akan menjelaskan analisis SWOT dari PT Yakult Indonesia Persada. Sebelum masuk ke analisis SWOT PT Yakult Indonesia Persada, saya akan menjelaskan apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT ini merupakan metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun internal, yang digunakan untuk suatu tujuan bisnis tertentu. Analisis SWOT memiliki kepanjangan masing-masingnya. Yang pertama, S, yaitu strength, yang artinya kekuatan. Yang selanjutnya yaitu weakness, yang artinya kelemahan. Selanjutnya opportunity, yang artinya peluang atau kesempatan. Dan yang terakhir threat, yang artinya ancaman. Untuk kekuatan dan kelemahan termasuk ke dalam faktor internal, dan untuk peluang serta ancaman termasuk ke dalam faktor eksternal.
Lanjut ke pembahasan utama, yaitu analisis SWOT pada PT Yakult Indonesia Persada. Yang pertama, strength, kekuatan. Yakult merupakan salah satu minuman probiotik yang terbaik dan mengandung manfaat baik bagi tubuh, yaitu bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Yang selanjutnya, PT Yakult menggunakan tenaga kerja yang kompeten untuk menjaga mutu perusahaannya. Pendistribusiannya ditangani langsung oleh para staf perusahaan. Selanjutnya, PT Yakult Indonesia Persada sudah go internasional dan meraih beberapa penghargaan. Selanjutnya juga sering diadakannya pengujian terus-menerus oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkannya dengan kesterilan dari penjualan pada produknya. Dan yang terakhir, PT Yakult memiliki komitmen yang baik dalam menjaga keamanan produk yang dihasilkannya. Karena jaminan keamanan produk merupakan bagian penting dari sebuah pengembangan penelitian produk dalam menjaga kualitas produk. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang pertama, karena Yakult merupakan sebuah minuman yang dibuat dengan cara fermentasi susu bubuk skim yang mengandung Lactobacillus casei shirota strain dan tanpa menambah bahan pengawet sedikit pun, maka Yakult harus disimpan dalam pendingin di bawah 10 derajat Celcius. Karena penyimpanan di dalam pendinginan akan menjaga bakteri Yakult tetap non-aktif. Hal ini guna untuk menjaga mutu dari minuman ini sendiri dan hanya bertahan sampai 40 hari saja. Yang kedua, transportasi pendistribusiannya masih menggunakan angkutan laut dan darat. Yang ketiga, belum banyak varian dari Yakult. Hanya Yakult dan Yakult Ice, di mana Yakult Ice barangnya diimpor dari Malaysia. Yang keempat, kemasan plastik satu packnya yang dapat menyebabkan kesulitan bagi konsumen yang ingin membeli secara eceran. Yang kelima, botol kemasan Yakult yang kecil dan desainnya yang membuat para konsumen merasa bosan. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Yang pertama, pasar domestik dan global masih terbuka lebar untuk dimanfaatkan, baik karena ekspansi daerah baru dan menjaga tingkat penuaan usus. Yang kedua, pola hidup konsumen yang masih mempertahankan kesehatannya, khususnya untuk menjaga usus. Yang ketiga, masih sedikitnya kompetitor yang mengembangkan produk minuman seperti Yakult. Yang keempat, memiliki konsumen yang loyal terhadap produk Yakult, yang tetap membeli dan percaya akan kualitas produk Yakult. Yang terakhir yaitu threat atau ancaman. Yang pertama, banyaknya minuman-minuman probiotik seperti Yakult yang beredar di pasar Indonesia saat ini. Yang kedua, konsumen bisa bosan terhadap rasa Yakult yang begitu-begitu saja. Yang ketiga, adanya substitusi untuk minuman sehat. Yang keempat, adanya kenaikan harga pada baku. Yang kelima, semakin menipisnya pasokan air bersih di pabrik pembuatan Yakult. Untuk kesimpulan, PT Yakult Indonesia Persada merupakan perusahaan yang memproduksi susu fermentasi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1990. Awal mula Yakult berasal dari Jepang yang ditemukan oleh Dr. Minoru Shirota, yang pada saat itu banyak yang meninggal yang disebabkan oleh gangguan pencernaan, sehingga Dr. Minoru meneliti bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Dalam satu botol Yakult terdapat 6,5 miliar bakteri Lactobacillus. Yakult sudah ada di lebih dari 40 negara di dunia dan diminum lebih dari 40 juta orang setiap harinya. Alat-alat dalam proses pembuatan Yakult memiliki 11 macam mesin. Yang pertama, homogenizer. Yang kedua, blending pump. Yang ketiga, tangki penyimpanan. Yang keempat, ultra high temperature. Yang kelima, high temperature short time. Yang keenam, tangki fermentasi. Yang ketujuh, tangki pembibitan. Yang kedelapan, tangki pelarutan. Yang kesembilan, membuat botol. Yang kesepuluh, mesin pengisian. Yang kesebelas, mesin pengepakan. Yakult memiliki dua jenis, yaitu Yakult original dan Yakult Ice.
Yakult original mengandung lebih dari 6,5 miliar bakteri Lactobacillus casei shirota strain, sedangkan Yakult Ice mengandung lebih dari 30 miliar Lactobacillus casei shirota strain, ditambah dengan kalsium dan vitamin. Yakult Ice ini dianjurkan bagi lansia dan orang-orang yang sedang dalam kondisi kesehatan menurun. Penyimpanan yang baik yang dapat kita lakukan yaitu Yakult sebaiknya disimpan di dalam lemari pendingin. Periode Yakult adalah 40 hari sejak tanggal pembuatannya. Sistem distribusi Yakult memiliki dua sistem pendistribusian. Yang pertama, direct sales yang menggunakan kendaraan berpendingin, dan yang kedua yaitu Yakult Lady. Kurang lebih dari 10.000 orang Yakult Lady. Yakult Lady mengirimkan Yakult langsung ke tangan pelanggan sesuai wilayah tugas yang ditempatkan. Pendistribusian ini tersebar ke seluruh daerah di Pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Kupang, Sumatera, Batam, Bangka, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk saran dari saya, yang pertama, memperluas pendistribusian produk Yakult. Yang kedua, melakukan inovasi terhadap rasa maupun varian agar konsumen tidak bosan. Yang ketiga, ukuran botol dikembangkan kembali. Yang keempat, melakukan promosi di sosial media. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.